Saya bilang sama Tuhan saya, kalau gitu untuk apa Engkau ciptakan saya? Saya bilang, Tuhan, saya selalu berkata di dalam doa saya, Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang benar. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Setelah saya berdoa malam itu, saya tidur, saya bermimpi, saya seperti melayang di tengah-tengah awan, sekeliling saya semuanya putih. Seperti benar-benar saya ada di dalam awan. Lalu di depan saya ada gumpalan awan bersama sinar yang terang, dari jauh menghampiri saya. Lalu di belakang sinar itu, ada suara yang berkata, jika engkau ingin selamat, percayalah engkau kepada siapa yang datang di hari akhir. Nah, sahabat Tuhan, Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Seperti cuplikan video yang sudah kita lewatkan tadi atau yang sudah kita tonton bersama, bahwa kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari sahabat kita Rahman. Dia dulu adalah seorang wanita yang beragama Muslim. Dia pun bercerita bahwa bersaksi bahwa dulunya ia berdoa untuk mencari jalan yang lurus, jalan yang benar. Namun tak disangka setelah ia berdoa atau ia sholat, kemudian ia tidur, dan di situ dia bermimpi bertemu akan seorang atau sosok yang begitu bersinar di dalam awan, seperti cuplikan yang sudah kita lihat ya teman-teman. Dan tanpa berbasi-basi, mungkin dari saudara-saudara banyak yang penasaran dengan kesaksian selengkapnya. Mari kita sama-sama tonton kesaksian ini sampai selesai, dan jangan lupa dukung dan juga support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Oke sahabat-sahabat Tuhan, langsung saja mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Saya jujur belum. Awalnya dulu saya pengen bersaksi dari tahun lalu, tapi setelah saya mencari channel-channel, saya nggak nemuin nomor handphone untuk saya dapat menghubungi channel itu untuk saya dapat bersaksi. Tapi saya percaya waktu itu Tuhan belum menyatakan bahwa itu waktunya saya untuk bersaksi. Mungkin saat inilah waktunya saya untuk dapat bersaksi. Jadi saya mau tegaskan, saya bersaksi di sini bukan untuk saya menjelek-jelekkan agama saya dulu, tidak. Saya bersaksi bukan untuk perdebatan. Saya bersaksi, saya menyatakan bagaimana saya mengalami Tuhan dalam hidup saya, yang mengubah hidup saya, yang menyelamatkan hidup saya. Pertama, kenapa saya harus bersaksi? Ada poin-poin yang saya mau tegaskan di sini. Pertama, saya bersaksi karena memang itu sudah menjadi kewajiban di dalam iman kepercayaan saya sekarang. Untuk saya harus bersaksi, dan itu adalah perintah. Jadi bukan semata-mata itu karena kemauan saya sendiri, tidak. Karena ini memang perintah, dan kalau saya tidak lakukan, saya berdosa. Jadi di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 berkata, Yesus berkata kepada mereka, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Maka dari itu jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka apa yang telah aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Jujur sebenarnya, kalau ada yang bertanya, saya takut nggak sih untuk bersaksi? Jujur awalnya saya takut untuk bersaksi. Karena apa? Karena saya nggak pandai bicara. Saya nggak pandai untuk menyampaikan kata-kata. Saya takut untuk berbicara di hadapan publik, saya takut, jujur. Tapi seperti firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab, di dalam Matius 28 ayat yang terakhir di ayat 20 itu,
Tuhan berkata, jangan takut, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Dan itulah yang menjadi kekuatan saya untuk saya dapat bersaksi di tempat ini. Nah, lalu yang kedua, saya boleh menjadi orang Kristen itu karena tuntunan dari Tuhan. Tuhan yang menuntun saya. Kalau dari diri saya sendiri rasanya nggak mungkin. Karena saya terlahir dari keluarga yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi bulan 9 2019, pada saat itu saya hidup dalam keterpurukan. Ya, jadi kalau dalam terpurukan saya pada saat itu rasanya saya pengen mati saja begitu. Saya datang kepada Tuhan saya pada saat itu. Saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, kenapa saya harus hidup seperti ini? Kalau saya hidup seperti ini, saya hidup berdosa. Saat ada orang yang menyakiti saya memang tidak membalas orang itu. Tetapi saya menghancurkan diri saya. Kalau saya menghancurkan diri saya berbuat dosa, tempat saya di neraka, saya nggak mau. Saya bilang sama Tuhan saya, kalau gitu untuk apa Engkau ciptakan saya? Saya bilang, Tuhan, saya selalu berkata di dalam doa saya, ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang benar. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Lalu malamnya saya bermimpi. Setelah saya berdoa malam itu, saya tidur, saya bermimpi. Posisi saya itu seperti di tengah-tengah awan. Saya merasakan itu seperti nyata sekali dalam hidup saya, dalam mimpi saya itu. Saya seperti merasakan itu benar-benar nyata. Saya seperti melayang di tengah-tengah awan, sekeliling saya semuanya putih. Atas, bawah, depan, belakang semuanya putih. Seperti benar-benar saya ada di dalam awan. Lalu di depan saya ada gumpalan awan bersama sinar yang terang dari jauh menghampiri saya. Lalu di belakang sinar itu ada suara yang berkata, jika engkau ingin selamat, percayalah engkau kepada siapa yang datang di hari akhir. Jadi dulu saya taunya yang datang di hari akhir adalah Isa Al-Masih. Lalu pas saya bangun, saya pikir, kenapa saya mimpi aneh seperti ini? Lalu keesokan harinya saya masih dalam keadaan yang terpuruk. Saya masih terus datang kepada Tuhan saya. Namun saya merasa tidak ada jawaban di dalam hati saya. Tidak ada ketenangan di dalam hati saya. Lalu saat saya ibadah lagi, saya berdoa. Seperti saya mendapatkan penglihatan dan itu aneh. Saya tidak pernah mendapatkan hal seperti itu. Saya seperti berada di dalam terang. Lalu ada terang yang sangat terang sekali. Berkata, jika engkau ingin selamat, ikutlah aku. Dan saya melihat seperti wajah yang saya biasa lihat di kayu salibnya orang Kristen. Saya bilang, ini Isa Al-Masih, ini Yesus Kristus. Kenapa dia yang datang? Kenapa dia harus datang? Karena saya benci banget sama orang Kristen. Saya benci, saya nggak suka orang Kristen. Lalu setelah saya sadar, saya mengaitkan dengan penglihatan saya yang sebelumnya, mimpi saya yang sebelumnya. Saya bilang, kok ini semuanya menceritakan tentang keselamatan. Lalu setelah beberapa hari kemudian, ya saya masih tidak menghiraukan mimpi dan penglihatan itu. Namun setiap aktivitas saya, mimpi dan penglihatan itu selalu mengganggu pikiran saya. Wajah yang saya lihat dalam penglihatan itu selalu menghantui saya gitu, seperti
Dia ada di kornea mata saya gitu loh. Dan itu yang menarik saya gitu loh. Untuk saya cari tahu, siapa sih dia ini gitu. Siapa sih Isa Al-Masih ini? Lalu saya teringat kepada doa saya, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Kenapa mimpi dan penglihatan saya ini menyatakan tentang jalan yang lurus itu, keselamatan itu. Lalu singkat cerita, saya memberanikan diri saya untuk membeli Alkitab. Pada saat itu saya nggak tahu harus beli Alkitab di mana. Saya browsing, searching di internet, lalu saya mendapatkan toko yang untuk saya dapat beli Alkitab. Nah, pertama-tama saya membeli Alkitab itu, saya pegang, saya bergetar gitu, karena apa? Karena wah ini nggak benar nih saya nih kayak gini nih gitu. Tapi ada hati yang mendorong saya untuk saya harus membaca gitu. Lalu saya membaca, tapi nggak dari awal sampai dari awal dulu gitu. Saya buka comot-comot. Lalu ada beberapa ayat yang saya temukan, seperti di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya belum mengerti pada saat itu siapa Bapa. Lalu saya mendapatkan lagi ayat yang berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu saya berpikir, dengan ayat ini, saya percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Lalu saya penasaran lagi, saya baca lagi, saya mendapatkan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah hidup oleh dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Lalu saya semakin penasaran. Saya baca lagi di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam Yesus. Saya berpikir, siapa ini Yesus? Siapa ini sebenarnya Isa Al-Masih? Kalau dia nabi, kenapa semua yang ada di bumi ini, seperti ayat yang Kisah Para Rasul 4 tadi, saya harus mengikuti dia, karena hanya kepadanya saya beroleh keselamatan. Jadi dulu saya kalau ada pas saya nonton, terus saya putar di TV, ada kalau hari Minggu itu suka ada siaran di TV gitu ya, khotbah-khotbahnya di gereja gitu. Saya bilang, terus dia ada yang khotbah itu tentang firman-firman gitu kan, munculkan ayat-ayat firman. Saya bilang dalam hati, apaan sih ini? Lalu saya pindahkan. Begitu juga kalau saya dalam perjalanan, saya lagi nyetil lagu gitu ya, terus tiba-tiba ada lagu rohani. Saya bilang, apaan sih ini lagu rohani? Saya anti banget gitu. Saya terus selalu pindahkan, karena memang saya ya anti banget sama yang namanya berbau-bau kekristenan gitu. Jadi perkataan firman yang saya baca di pertama kali saya membuka firman itu, membuka Alkitab itu tidak pernah saya dengar firman itu sebelumnya. Dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dapat menyelamatkan, hanya nama Yesus. Saya berpikir, membuat saya semakin penasaran. Namun setelah saya membaca ayat itu, saya semakin semangat dan seperti memberi pengertian akan firman itu. Seperti ada yang memberi, yang mendorong bahwa
ini loh firman ini gitu loh. Kamu harus membacanya gitu, ada dorongan gitu. Lalu akhirnya saya mulai membaca dari awal sampai saya berniat gitu untuk membaca dari awal sampai akhir. Akhirnya saya mulai membaca dari awal. Namun saya pada saat itu bingung juga sama diri saya sendiri, kenapa? Kok saya begini ya gitu? Kok saya bisa-bisanya ya baca firman Tuhan ini ya? Tetapi yang saya bingung kenapa nggak ada penolakan dalam diri saya. Seperti ada sesuatu yang menarik saya, mendorong saya secara kuat untuk membaca firman itu. Dan seperti yang mendorong saya itu yang mempunyai kuasa atas hidup saya. Jadi saya mulai memberanikan diri untuk pergi ke gereja pada saat itu. Karena saya penasaran, saya semakin penasaran sama kekristenan. Saat pertama kali saya ke gereja, saya menemukan orang-orang yang memberi shalom kepada saya. Pada saat itu saya nggak ngerti apa itu shalom. Lalu saya melihat wajah-wajah orang itu penuh dengan kedamaian gitu. Lalu mereka menyuruh saya mengambil roti dan anggur. Saya ambil, saya nggak tahu roti dan anggur itu untuk apa dan melambangkan apa, saya nggak tahu. Lalu saya masuk ke dalam. Saya masih nggak tahu apa yang harus saya perbuat pada saat itu. Saya memperhatikan di sekeliling saya. Orang pada saat itu datang, saya melihat orang itu langsung begini, saya tahu mungkin mereka berdoa. Saya melihat mereka, memperhatikan mereka satu persatu. Lalu mulailah ibadah itu, mulai menyanyikan pujian, nyanyi-nyanyi pujian gitu. Nah, saat pertama kali saya mendengar lagu rohani di situ, seperti ada kuasa yang menjamah hati saya. Saya nggak tahu kata-kata itu menusuk hati saya gitu. Dan saya nggak bisa nahan air mata saya. Air mata itu mengalir ya pipi saya. Saya bilang, kenapa ini gitu? Saya merasakan seperti Tuhan itu ada bersama-sama saya. Padahal pada saat itu hidup saya dalam kacau. Saya harus memutuskan hal yang sangat berat dalam hidup saya. Tapi kok saat saya ada di situ, saya bersama orang-orang di situ, orang-orang itu saya mendengar memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya merasakan Tuhan itu dekat. Tuhan itu seperti berkata begini, tenang gitu loh. Ada aku gitu. Seperti ada yang menopang masalah dalam hidup saya. Sehingga saya merasakan beban itu diangkat gitu loh. Masalah yang saya hadapi itu seperti terangkat gitu. Seperti ada yang mengambilnya dari saya. Dan hati saya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak pernah saya dapatkan selama ini. Lalu setelah itu mulai dengan setelah selesai khotbah, mulai dengan disuruh ngambil roti. Ternyata pada saat itu perjamuan kudus saya belum tahu pada saat itu. Sebelum itu dimulai, perjamuan kudus dimulai, saya melihat di LCD itu memutarkan video bagaimana penyaliban Yesus. Saya di situ sangat sedih sekali. Kenapa? Begitu tersiksanya Yesus. Saya nggak pernah selama ini nonton video itu, nggak pernah. Sampai beginikah dia ini? Kenapa dia seperti ini? Kenapa dia harus disiksa seperti ini? Saya memperhatikan detail, saya tidak berkedip, saya melihatnya dengan jelas. Bagaimana tangannya dipaku, bagaimana kakinya dipaku, lambungnya tusuk pakai tombak.
Bagaimana dia dicambuk dengan cambuk itu ada tulang-tulang, ada besi-besinya yang merobek daging-dagingnya. Saya menangis. Saya merasakan itu di posisi saya begitu. Saya menangis, saya sedih. Kenapa dia harus seperti ini? Saya masih nggak ngerti pada saat itu. Lalu mulai mengambil roti, mulai perjamuan kudus. Saya makan roti itu, tapi saya kok air mata saya nggak berhenti nangis. Lalu waktu saat saya mau minum anggur itu yang melambangkan darahnya, saat saya minum masuk ke leher saya, seperti ada kuasa yang besar masuk dalam tubuh saya yang mendorong, menghantam sesuatu yang ada di dalam diri saya ini. Sehingga pas saya sadar orang katakan saya pingsan. Ternyata saya pingsan saat saya minum anggur itu. Saya nggak ngerti, ternyata pada saat itu orang yang belum dibaptis nggak boleh minum dan mengikuti perjamuan kudus itu. Di situ saya dapat mengerti bahwa perjamuan itu maknanya begitu besar, ada kuasa yang begitu besar. Makna darah Yesus itu begitu besar, ada kuasa yang luar biasa saya rasakan pada saat itu. Lalu saya pulang. Setelah saya pulang, saya masih makin penasaran, saya membaca lagi Alkitab. Nah, singkat cerita, bulan 12 Desember 2019, pada saat itu saya sudah sering ke gereja, saya sudah semakin percaya tentang Yesus. Saya sudah mulai mau mengikuti Yesus, tapi saya belum memberi diri saya dibaptis sampai saya benar-benar selesai membaca Alkitab, karena ada prinsip saya pada saat itu, saya mau mengikut Yesus tapi tunggu saya selesai dulu baca Alkitab. Lalu bulan 12 ada acara, karena abang saya pada saat itu mau nikahan. Jadi dari tempat saya saat ini jaraknya sekitar 6 jam. Sebelum berangkat saya sudah mulai berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya mendapatkan penglihatan yang aneh. Saat saya berdoa, saya tutup mata, saya melihat mobil yang kami kendarai itu muter 3 kali. Tetapi saat mobil itu muter 3 kali, di jalanan itu kosong, tidak ada orang. Jadi di dalam mobil itu ada mama saya, ada adik saya, ada calon istri adik saya, ada baby sister, ada anak saya, dan ada suami saya. Lalu dalam perjalanan, saya nggak ada cerita tentang penglihatan itu. Kalau saya cerita pasti nggak ada yang percaya. Saya pikir begitu. Jadi dalam perjalanan saya dalam keadaan yang was-was, cemas. Saya selalu katakan sama suami saya dalam perjalanan itu, "Pak, pelan-pelan, Pak." Karena suami saya ini kalau bawa mobil itu, kalau enggak habis itu gas diinjaknya nggak sah dia. Ngebutnya bukan main. Pokoknya dia mau cepet-cepet sampai aja gitu. Lalu suami saya bilang, tenang-tenang aja, duduk-duduk aja yang manis itu kan, udah berdoa katanya begitu. Ya, saya bilang, kalau nggak tahu aja apa yang udah saya alami gitu. Nah, dalam pertengahan perjalanan, saat mobil itu melaju kencang, pokoknya gasnya itu habis diinjak. Apa yang saya lihat itu benar-benar terjadi. Mobil yang kami kendarai itu, ban belakangnya tiba-tiba meletus. Tinggal besinya aja bunyi bunyi besi itu dalam keadaan laju bisa dibayangin.
Dan itu benar-benar terjadi, mobil itu muter begini. Dan pada putaran yang ketiga, suami saya udah nggak bisa lagi mengendalikan setir. Dia cuma pegang itu jok kursi mobil. Lalu saya bilang, Tuhan, kenapa apa yang saya lihat ini betul-betul terjadi? Saya bilang, Tuhan, kalau memang benar Engkau Tuhan, kalau memang benar Engkau Allah, Engkau Juru Selamat, selamatkan saya. Maka seumur hidup saya akan melayani Engkau. Saya katakan seperti itu. Lalu saya peluk anak saya yang pada saat itu masih umur 2 tahun, yang paling kecil itu. Saya bilang, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bayangin mobil yang udah, ini aspal ya, aspal. Mobil yang udah mau nyium aspal, bisa langsung tegak begini. Saya melihat bukan ada tangannya, tetapi seperti ada tangan yang besar memegang mobil itu seperti, jadi mobil itu lurus. Mobil itu bannya lurus semuanya. Tidak ada ke kanan, tidak ada ke kiri, berhenti. Seperti diparkirkan dengan tukang parkir yang ahli begitu. Lalu sampai kami keluar dari mobil, semuanya pada bergetar semua kakinya. Lalu orang-orang datang, warga-warga situ datang. Namun setelah mobil itu berhenti, mobil baru lewat, ponton-ponton semua baru lewat. Saya tidak bisa membayangkan kalau pada saat itu ponton lewat, kami semua pasti mati. Kalau kemarin ada kecelakaan artis suami istri itu masih ada yang selamat. Kalau kemarin bukan pekerjaan Tuhan, kami semua mati. Tidak akan ada yang selamat. Lalu mereka bilang, warga-warga di situ mendatangi kami dan berkata, wah hebat ini, yang nyetirnya hebat bapak ini, katanya. Suami saya bilang, bukan saya, ini adalah Tuhan. Dan saya juga berkata dalam hati saya, ini pekerjaan Tuhan. Karena memang setir itu tidak dapat dikendalikan lagi, nggak ada kok yang megang setir. Suami saya megang nginjak mobil, kursi mobil. Jadi itu saya merasakan mujizat Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Tidak pernah saya mengalami hal seperti itu. Mujizat Tuhan nyata-nyata di dalam hidup saya. Saya melihat begitu besar kasih Allah akan hidup saya. Saya tidak bisa bayangkan kalau pada saat itu saya tidak diselamatkan Tuhan, pasti tempat saya kekal di neraka. Karena pada saat itu saya belum dibaptis. Lalu akhirnya singkat cerita, saya berani menyatakan bahwa saya mau dibaptis. Terus sampainya kami pulang lagi, saya bilang saya mau dibaptis. Lalu pada saat itu gereja belum, bulan 12 itu belum ada baptisan karena memang sudah lewat. Jadi ada jadwal baptisan itu bulan Januari 2020. Nah, tepat di 26 Januari 2020 jam 9:58 saya dibaptis. Dan saya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Begitu banyak yang saya alami bersama Tuhan. Setelah saya dibaptis, saya merasakan sesuatu terangkat dalam diri saya. Saya merasakan diri saya itu ringan sekali begitu. Lalu setelah dibaptis, pulangnya saya masih membaca Alkitab. Walaupun sebenarnya saat saya membaca Alkitab itu, wah luar biasa, banyak sekali tantangan. Kembali ke belakang, sebelum saya dibaptis, itu banyak sekali hal-hal terjadi. Jadi saya banyak sekali diganggu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Saat saya mulai berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, saat saya menutup mata, seperti ada iblis yang punya tanduk gitu loh. Badannya besar hitam, ada di depan muka saya.
gitu. Dan menyatakan dan mengganggu saya gitu loh. Dan akhirnya pada saat itu iman saya belum kuat. Akhirnya saya buka mata. Lalu anak saya juga diganggu, bukan cuma saya. Anak saya yang pertama itu dia mimpi 3 malam berjurut-jurut mimpi yang sama. Dia bertemu dengan tuyul, dia bilang. Dia bertemu dengan iblis yang ada tanduknya, sama ciri-ciri yang saya lihat. Dan anak saya yang kecil, yang paling kecil pada saat itu umur 2 tahun juga diganggu. Jadi setiap jam 1 malam dia selalu terbangun sendiri dengan matanya yang terpejam. Dia duduk di bawah tempat tidur. Dia ngomong sendiri, kadang dia nangis, kadang dia tertawa, tapi dengan keadaan mata yang terpejam. Tapi keadaannya duduk gitu. Dan banyak sekali asap-asap hitam yang melintas di kamar-kamar saya. Dan saya tahu itu kuasa-kuasa iblis yang tidak terima kalau saya ingin diselamatkan. Lalu singkat cerita kembali lagi, setelah saya dibaptis itu, 4 bulan setelah saya dibaptis, saya masih belum membuka diri karena saya masih belajar. Saya masih membaca Alkitab, teruskan membaca Alkitab. Lalu saya mendapatkan ayat yang berkata, jika engkau tidak mengakui aku, maka Bapa di surga juga tidak akan mengakui saya. Saya berpikir, percuma saya setiap hari berdoa Bapa kami yang di surga. Percuma saya berkata, ampunilah dosa saya seperti saya mengampuni. Dan percuma saya bilang mengaku bahwa dia Tuhan kalau saya tidak mengakui di hadapan orang lain. Dan dengan ayat itulah saya mulai beranikan diri, membuka diri bahwa saya sudah menjadi pengikut Kristus. Pada saat itu yang saya pikirkan, ya bagaimana ya kalau keluarga saya tahu, bagaimana ya kalau teman-teman saya tahu gitu. Ya memang saya masih dalam proses pada saat itu. Lalu 4 bulan setelah saya dibaptis, saya membuka diri dengan saya mulai mengupload, men-share firman-firman di dalam Alkitab, ya supaya mereka tahu bahwa saya sudah menjadi pengikut Kristus. Dan akhirnya mama saya, keluarga saya semua melihat status saya yang saya upload, dan ketahuan saya sudah menjadi orang Kristen. Dan saya dipanggil ke rumah mama saya. Saya dipanggil, saya datang. Dan pada saat itu saya sudah selesai membaca Alkitab. Dan banyak ayat-ayat Alkitab yang menguatkan saya. Saya tahu kalau orang tua saya tahu saya menjadi pengikut Kristus, mereka tidak akan menerima saya. Saya sudah mengerti itu, saya sudah paham itu, dan saya sudah siap. Ada satu firman Tuhan yang menguatkan saya. Jika orang tuamu meninggalkan engkau, aku menyambut engkau. Di situ menguatkan saya berkata, Tuhan, engkaulah Bapa saya yang sejati. Sampainya saya di rumah orang tua saya, wah, pecah. Mama saya ngamuk. Pokoknya barang-barang habis dilempar, hampir kena muka saya. Asbak dilempar. Pokoknya barang-barang dilempar sama dia. Papa saya juga marah sama saya. Pokoknya menyatakan bahwa untuk saya kembali lagi di iman kepercayaan saya dulu. Saya bilang sama orang tua saya nggak akan pernah kembali karena saya tahu keselamatan ada di dalam Yesus. Lalu pada saat itu saya ada
pakai uang mama saya cukup banyak. Karena saya menjadi pengikut Kristus, dia mau uang itu kembali. Jadi uang itu saya dipakai untuk usaha dulu, tapi karena usahanya macet, mandat karena COVID, ya jadi terstop, nggak ada pemasukan. Jadi saya belum bisa membayarnya dan saya nggak punya uang sama sekali pada saat itu, nggak punya uang cukup, hanya cukup buat kehidupan saja. Mereka bilang kalau dalam 3 hari ini tidak ada uangnya, pertumpahan darah terjadi. Bapak saya keras. Kalau dia katakan kalau pada saat itu uangnya tidak ada, pertumpahan darah pasti terjadi. Namun saya katakan kepada mereka, saat ini memang saya tidak punya uang. Tidak punya uang saya untuk membayar uang yang nominalnya sampai ratusan juta itu. Saya nggak punya uang segitu banyak sekarang. Tapi saya punya Allah yang hidup, sumber dari segala berkat, sumber dari segala kuasa. Dia tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya yang berharap kepadanya. Saya katakan, saya tetap percaya Tuhan akan sediakan. Sebelum waktunya Tuhan akan sediakan. Lalu saya pulang. Waktu ketemu orang tua saya nggak ada nangis. Pada saat itu saya sudah dikatakan bahwa saya bukan anaknya lagi. Kau bukan anakku lagi. Gitu. Lalu mereka bilang, kamu tuh anak perempuan satu-satunya. Karena anak perempuan satu-satunya itu bisa menyeret keluarganya masuk neraka, katanya begitu. Lalu saya bilang, di dalam iman Kristen, dosa itu ditanggung masing-masing. Lalu saya pulang. Dalam perjalanan, jujur secara manusiawi saya sedih. Saya nangis dalam perjalanan. Sampai di rumah, di kamar saya kunci pintu, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, ada banyak hal yang mau saya bicarakan sama Tuhan. Dari saya mengucap syukur karena sekarang rasanya saya sudah lega karena orang tua saya sudah tahu. Selama ini sebelum saya mengasih tahu kepada mereka bahwa saya sudah menjadi pengikut Kristus, ada beban di dalam diri saya. Tetapi setelah mereka tahu, saya bersyukur Tuhan, saya bilang. Mereka sudah tahu. Jadi saya tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Lalu saya bilang, Tuhan, Engkau melihat apa yang terjadi. Saya harus menyiapkan uang 3 hari. Tapi saya nggak punya uang itu. Kami tidak punya uang itu. Tapi saya percaya Tuhan, Engkau akan sediakan itu. Apa yang terjadi? 1 hari setelah kejadian itu, besoknya Tuhan memberikan dana itu. Dan rasanya nggak mungkin gitu loh. Pekerjaan yang kami punya itu waktu itu ya memang stop. Tapi kok bisa ada orang yang mengambil memberi pekerjaan sehingga kami boleh mendapatkan dana itu. Saya percaya itu semua pekerjaan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi begitu saja. Semuanya itu karena tuntunan Tuhan. Lalu singkat cerita, saya memberikan uang itu. Namun hari-harinya mereka masih suka telepon saya, suruh saya kembali ke agama saya yang dulu. Saya bilang di Indonesia ini kan ada hukum, itu hak saya untuk memilih iman yang saya percayai. Saya bilang gitu, karena inilah iman yang saya percayai untuk hidup saya, membawa saya dalam keselamatan. Lalu
Pada saat itu kami sempat berdebat. Bapak saya marah. Lalu dia bilang, dia punya kelompok-kelompok yang saya nggak perlu sebutkan. Dia bilang dia akan ke rumah saya, pertumpahan darah akan terjadi, katanya begitu. Jujur saya takut, saya khawatir. Tapi saya serahkan kekhawatiran, ketakutan saya itu kepada Tuhan. Saya berdoa. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, orang tua saya mau menyerang saya begini-begini. Tapi saya tidak takut. Saya minta kuasa Roh Kudus, kuasa Allah menyertai saya. Tenangkan hatinya. Saya berdoa sama Tuhan. Akhirnya tidak ada yang terjadi. Padahal saya tahu orang tua saya itu keras, bapak saya itu keras. Jadi kalau dia mau bilang bahwa pedang terus pertumpahan darah terjadi, itu pasti terjadi kalau dulu seperti itu. Tetapi karena maksud saya pertumpahan terjadi bukan berarti bapak saya dulu suka melakukan pertumpahan darah, tidak. Maksudnya dulu dalam kehidupan kami, kalau dia katakan dipukul gitu loh, kalau dimarahin gitu, kalau dikatakan tidak gitu loh. Nah, jadi rasanya kalau bukan itu pekerjaan Tuhan, sudah pasti pertumpahan darah terjadi. Tapi saya melihat di situ kuasa Allah begitu besar, dia mengalahkan kuasa-kuasa iblis yang ingin menghancurkan hidup saya dan keluarga saya. Lalu singkat cerita, pada saat itu saya masih kerja, saya masih ketemu agent-agent di luar, klien-klien saya kerja, dan bertemu juga teman-teman saya. Jadi waktu saya dibaptis itu saya merasakan memang ada pembaharuan dalam hidup saya. Kenapa? Saat saya bertemu teman-teman saya masih hidup dalam kehidupan yang lama, yang juga dulu waktu kehidupan lama saya lakukan gitu. Ya, perlakuan yang kalau istilah dalam kekristenan itu merusak bait Allah. Saya bilang, saya memperhatikan mereka. Saya mengingat perilaku saya dulu. Beginilah saya dulu. Sungguh berdosanya saya. Lalu saya mengingat itu, saya jijik sendiri begitu. Aduh Tuhan, ampunkan saya. Saya bilang begitu. Saya juga berdoa bagi teman saya. Dan Tuhan dapat memberikan terang bagi hidup mereka. Jadi saat saya merasakan kehidupan di dalam Tuhan, itu mengubah hidup saya drastis. Yang dulunya saya orangnya suka emosian, susah memaafkan. Maksudnya gini, dulu kalau ada yang menyakiti hati saya memang selalu katakan saya sudah mengampuni dia, saya sudah memaafkan dia. Tetapi dalam perilaku saya sebenarnya tidak. Kenapa? Karena saya blokir nomornya, saya nggak mau ketemu dia. Nanti kalau ada acara misalnya gitu ya, terus ketemu teman saya itu, saya menghindar, saya nggak mau ketemu. Itu artinya apa? Saya nggak memaafkan dia secara ikhlas gitu loh. Nah, saya juga mudah marah, saya juga egois. Tetapi setelah saya hidup di dalam Tuhan, di dalam iman kepercayaan saya sekarang, firman-Nya yang saya baca itu mengubah hidup saya. Kenapa? Karena saat saya marah, saya ingat gitu, nih firman Tuhan mengatakan nggak boleh marah, firman Tuhan berkatakan kamu harus mengampuni gitu. Jadi banyak hal yang saya rasakan itu mengubah hidup saya. Lalu singkat cerita, setelah beberapa bulan dibaptis itu, saya memberi diri saya untuk melayani Tuhan dengan saya masuk sekolah teologi. Di sekolah teologi itu saya benar-benar merasakan banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan.
ilmu-ilmu untuk memperdalam Alkitab gitu. Dan saya merasakan di situ saya bertemu orang-orang yang seiman. Ya, dari pengalaman-pengalaman hidup mereka saya juga semakin dikuatkan. Saya juga bertemu dosen-dosen yang sudah lebih dulu memperdalami Alkitab, dan ilmu itu saya dapatkan dari mereka dan itu sangat memberkati saya. Saya mengerti bahwa apa tujuan Tuhan itu datang. Ya, mengapa Tuhan itu harus disalibkan? Ya, di situ saya mengerti bahwa Tuhan itu datang ke dunia untuk menebus dosa saya. Dia disalibkan untuk menebus dosa saya. Gitu. Lalu, apakah hidup di dalam Tuhan itu akan selalu mudah? Enggak. Namun Tuhan berjanji, walaupun hidup saya itu penuh dengan pencobaan, Tuhan berjanji akan selalu menyertai saya. Itu yang saya rasakan. Pada saat itu, ini benar-benar sesuatu yang bagaimana ya, terpuruk juga gitu loh. Kenapa? Karena 1 tahun yang lalu, lagi marak-maraknya COVID, pertama suami saya itu kena COVID, positif COVID. Lalu setelah itu 3 hari setelah suami saya COVID, habis itu saya kena COVID juga. Di saat COVID, dokter bilang ya harus sedikit-sedikit olahraga gitu ya. Jadi saya pagi sore olahraga main bulu tangkis. Lalu 3 hari setelah saya dinyatakan positif COVID, tiba-tiba saat bangun pagi saya merasakan perut saya sakit sekali. Ya, saya pernah melahirkan, ya. Tapi pada saat itu saya merasakan sakitnya lebih sakit daripada saya melahirkan. Saya nggak tahu pada saat itu apa yang terjadi di dalam perut saya. Saya nangis, waktu saya melahirkan aja saya nggak nangis. Tapi pada saat itu saya nangis sakit-sakitnya, saya teriak, Tuhan tolong saya. Saya rasa merenggang nyawa gitu. Lalu di rumah ada saudara juga yang menolong, dia bisa ngurut. Lalu diurutnya lah perut saya. Saya pikir ini saya masuk angin. Tanpa tahu apa yang terjadi di perut saya, diurut aja itu perut saya. Nah, sebentar saya ngecas ini dulu. Maaf. Ya, dicas dulu nggak apa-apa. Nah, maaf ya semuanya. Saya ngomong juga agak lambat, maaf. Jadi sampai di mana tadi ya? Maaf Pak, saya suka blank. Tadi sampai di mana ya? Bagaimana? Tadi sampai di mana ya saya cerita? Saya lupa lagi. Saya lagi kerja ini jadi. Gak apa-apa, lanjut aja. Pelan-pelan aja. Pokoknya kesaksian, lanjut aja gak apa-apa. Ya. Lalu tentang Tadi sakit ibu bilang punya perut sakit tadi. Iya, tentang sakit. Lalu tahu apa yang terjadi di perut saya itu? Yang di rumah yang nolong saya itu kan bisa ngurut. Lalu diurut perut saya. Kalau bahasa di tempat kami ini namanya diangkel. Kalau tempat Bapak apa namanya tuh? Diangkel gitu, hari-hari. Diangkat gitu. Nah, saya merasakan agak enak perut saya. Saya pada saat itu berdoa, Tuhan tolong saya bilang gitu. Lalu agak enakan, saya pikir ini betul lah nih masuk angin gitu kan. Namun setelah beberapa jam kemudian sakitnya datang lagi dan itu lebih sakit lagi. Aduh, saya pikir saya mau mati kah ini Tuhan. Saya bilang, saya memang nggak takut mati. Kalau dulu saya takut mati. Kalau sekarang saya memang tidak takut mati. Tapi haruskah secepat ini Tuhan? Nah, saya masih mau melayani Tuhan gitu. Lalu saya pikir wah ini nggak bisa dibiarin. Ini saya harus ke rumah sakit.
Akhirnya saya pergi ke rumah sakit, saya di USG, ke spesialis kandungan. Pada saat itu saya dinyatakan bahwa saya KET, hamil di luar kandungan. Saya kaget, kenapa? Karena ya setiap bulan menstruasi saya lancar gitu, walaupun ya sebenarnya kadang 2 hari aja, tapi ada gitu. Jadi saya nggak ada kecurigaan bahwa saya itu hamil gitu. Makanya saat dinyatakan bahwa saya hamil di luar kandungan dan perut saya sudah dipenuhi darah, saya nggak percaya gitu. Akhirnya saya pergi ke rumah sakit lain, rumah sakit salah satu di sini besar juga gitu. Saya ketemu dokter, dan dokter itu menyatakan hal yang sama. Dan dokternya bilang, malam ini juga harus diopnam, dan besok harus segera dioperasi. Saya kaget, waduh, kok sampai begini ya saya harus dioperasi ya gitu. Saya bingung pada saat itu. Kenapa? Karena saya COVID. Saya bilang sama dokternya bahwa saya COVID. Nggak ada dokter yang mau terima pasien COVID kalau untuk dioperasi pada saat itu. Karena lagi memang gempar-gemparnya COVID pada saat itu, varian Delta kalau nggak salah saya. Varian Delta. Nah, lalu pada saat itu jujur saya sedih. Saya bilang sama suami, nggak ada yang mau operasi saya. Kami keliling semuanya rumah sakit yang ada di sini, kami pergi semuanya. Dari klinik-klinik pun kami pergi. Nggak ada yang mau operasi saya. Nggak ada satupun dokter pada saat itu yang kami datangi mau operasi saya. Saya nangis. Dokternya bilang begini, ibu harus negatif dulu. Habis ibu negatif, baru ibu bisa dioperasi. Dan dokter yang waktu USG saya bilang saya harus segera dioperasi. Kalau saya tidak segera dioperasi itu bisa bahaya, saya bisa mati. Lalu saya pikir bagaimana saya mau nunggu negatif, kan saya baru 3 hari, sedangkan pada saat itu untuk mendapatkan hasil yang negatif umumnya itu membutuhkan waktu 14 hari. Di perjalanan saya sudah mulai lemas sekali. Saya merasakan napas saya itu tinggal, istilahnya kalau HP itu tinggal 1 balok. Nah, kebetulan pada saat itu ada teman saya yang kerja di rumah sakit. Saya WA juga sama mereka untuk supaya ada mencari dokter lah gitu. Namun mereka katakan tidak ada juga dokter yang mau operasi saya. Kami keliling tanpa tahu mau kemana. Sambil menunggu bagaimana, apakah ada dokter yang mau operasi gitu. Sambil nunggu juga dari teman-teman saya. Saya nangis pada saat itu. Tapi di dalam perjalanan saya baringkan jok mobil, saya terbaring. Nafas saya susah sekali karena juga posisi saya COVID, dan ternyata memang pendarahan kuat di dalam perut saya. Lalu saya pada saat itu memuji memuliakan nama Tuhan saya. Memuji memuliakan nama Tuhan. Lalu saya berdoa, Tuhan, saya tidak takut mati Tuhan. Karena kalau saya mati, saya tahu Engkau menyambut saya. Engkau telah menyediakan tempat bagi saya di surga. Lalu sampai setelah saya berdoa, masuk telepon. Saya pada saat itu berdoa, saya bilang, Tuhan, kalau Engkau memang masih berikan saya kesempatan untuk hidup, untuk melayani Engkau, tolong jamah 1 dokter yang mau operasi saya. Lalu setelah saya selesai berdoa, ada telepon masuk yang teman saya yang tadinya bilang nggak ada dokter yang mau operasi saya, tiba-tiba katakan, ada 1, Kak, puji Tuhan, ada 1 dokter yang mau operasi Kakak. Saya nangis pada saat itu. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Saya tahu Tuhan buka jalan buat saya. Lalu sampainya di rumah sakit, pada saat itu saya lemas sekali. Saya dibawa ke ruangan UGD. Saya diperiksa, saya diinfus kanan kiri, saya dioksigen. Mata saya sudah kunang-kunang.
saya melihat muka orang di depan saya udah 2 semua mukanya. Lalu saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, jangan biarkan sakit penyakit ini menyiksa tubuh saya. Karena saya tahu Tuhan, tubuh saya telah Engkau tanggung di kayu salib. Segala kutuk, segala sakit penyakit telah Engkau tanggung. Saya bilang, kalau saya diberikan kesempatan, jangan biarkan saya merasakan sakit ini. Lalu setelah saya berdoa, saya merasakan betul-betul mujizat itu terjadi, gitu loh. Saya yang tadinya sudah mau dimasukkan ke ruangan ICU, tiba-tiba seperti ada kekuatan yang masuk dalam tubuh saya. Lalu saya merasakan tidak ada merasakan apa-apa, saya merasa seperti sehat kembali gitu. Lalu saya bilang, tolong lepaskan oksigen saya sudah nggak sesak lagi. Lalu akhirnya saya dipindahkan di ruangan biasa, di mana tempat saya ambil ruangan itu. Lalu sampai di sana saya dijadwalkan bahwa besok paginya saya dioperasi. Nah, di sepanjang malam itu saya tidak merasakan sakit sama sekali. Nah, besok paginya, pada saat itu ada teman saya yang kerja di rumah sakit itu menjaga saya. Nah, karena pada saat itu tidak ada satu keluarga pun yang boleh menjaga kecuali perawat-perawat yang ada di situ. Nah, lalu besok paginya dokter datang. Terus dokternya bilang begini, Ibu harus melakukan satu kali tindakan lagi untuk memastikan bahwa Ibu memang hamil di luar kandungan, untuk memastikan Ibu dioperasi. Saya bilang, loh dok, kan hasil USG-nya jelas ada 2 gitu. Terus dokternya menjelaskan kepada saya begini loh Bu, Ibu kalau KET itu dari dia datang rumah sakit ini sampai dia selesai operasi itu baru rasa sakitnya hilang. Sebelum dia dioperasi rasa sakitnya nggak bakalan hilang Ibu. Bahkan banyak kasus mereka itu masuk ke ruang ICU. Saya bilang, wah ini luar biasa, itu pekerjaan Tuhan. Lalu akhirnya saya mengambil tindakan itu, namanya kalau nggak saya 12 fungsi atau apa gitu. Diambil tindakan itu, lalu dokternya bilang kalau memang keluar darah, hasilnya berarti memang ibu hamil di luar kandungan. Ternyata hasilnya memang keluar darah, dan saya memang harus segera dioperasi. Dan setelah waktunya operasi, sebelum masuk ke ruangan saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya nggak takut operasi. Karena saya tahu kalau Tuhan memberikan jalan untuk ada dokter yang mau operasi saya. Padahal di waktu-waktu yang seperti ini, dalam posisi saya COVID, nggak mungkin ada yang dokter mau operasi saya. Kalau ada yang mau operasi saya, berarti Tuhan mau selamatkan saya. Jadi di situ saya kuat, itu menguatkan saya. Lalu sampainya di ruangan operasi, saya berdoa. Jadi pada saat itu saya dioperasi setengah. Jadi dari pinggang ke bawah itu tidak merasakan apa-apa, tetapi dari pinggang ke atas saya masih sadar, walaupun kunang-kunang gitu pemandangan. Dokter, perawat yang berbicara saya masih dengar. Lalu saya dapat penglihatan lagi. Itu seperti putih lagi, dan saya melihat seperti gambaran yang ada di kayu salib itu juga dengan terang, walaupun samar-samar, nggak begitu jelas, tapi saya tahu dia yang mempunyai kuasa atas tubuh jiwa roh saya. Lalu dia berkata, saya bilang, Engkaukah Tuhan? Saya bilang. Saya nangis pada saat itu. Kalau memang Engkau Tuhan, bawalah saya bilang. Karena memang pada saat itu saya merasakan sukacita damai yang luar biasa saat saya bertemu dengan di dalam penglihatan itu. Lalu dia berkata, belum waktunya engkau pergi, masih ada pekerjaan yang harus engkau selesaikan. Lalu saya mengingat,
apakah ini Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk saya melayani Tuhan. Lalu selesai operasi, 2 jam setelah dioperasi saya kembali ke ruangan biasa. Nggak sampai di situ aja. Jadi saya suka sedih kalau cerita ini. Jadi dokter katakan saya masih punya satu penyakit lagi ternyata. Dan penyakit itu penyakit nggak ada obatnya. Penyakit kanker yang saya alami pada saat itu. Dan dokter tidak bisa memastikan kapan umur saya. Jujur pada saat itu secara manusia saya sedih. Saya nangis. Namun setelah saya ingat lagi tentang penglihatan di ruangan operasi itu, saya tahu Tuhan masih berikan saya kesempatan. Dan itu menguatkan saya. Akhirnya singkat cerita pulang ke rumah, saya masih dalam keadaan COVID, jadi saya harus isolasi mandiri di kamar sendiri. Intimidasi iblis itu datang. Ya, ada ingatan yang secara medis itu membuat saya sebentar lagi mati gitu. Secara manusia ada rasa takut itu juga, dan itu kadang datang gitu loh. Dan membuat saya sedih, nangis terus, dan saya mengingat dosa-dosa saya yang dulu. Padahal dosa-dosa itu telah saya ungkapkan, sudah saya akui di hadapan Tuhan. Lalu akhirnya saya nggak tahu saya udah ngomong sama Tuhan, tapi saya perlu ada orang yang bisa menguatkan saya. Akhirnya saya chat ibu rohani saya, ibu gembala, dan pada saat itu salah satu ibu rohani saya itu adalah dosen di STT juga. Saya ceritakan dan mereka menguatkan saya. Ada firman yang diberikan, yaitu Dia telah memikul dosa saya di kayu salib. Ya, jadi dengan bilu-bilunya saya telah sembuh. Dan ada firman juga yang mengatakan, jika engkau mengakui dosamu, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Dan itu menguatkan saya. Jadi dikatakan bahwa intimidasi iblis itu memang harus diusir. Kalau nggak diusir, dia bakalan ganggu saya terus. Akhirnya setelah saya sharing sama ibu rohani saya itu, saya seperti semangat lagi gitu. Nah, saya rajin membaca Alkitab lagi, dan saya baca di dalam ratapan pada saat itu bahwa Tuhan itu ada di pihak saya gitu. Jadi saya nggak perlu takut. Lalu singkat cerita, setelah saya sembuh, saya mulai semangat lagi melayani Tuhan. Saya semangat kuliah. Lalu pada saat itu setelah itu saya selesai membaca Alkitab, saya berdoa, Tuhan, Engkau telah menyelamatkan saya. Saya mau katakan, saya nggak akan mati, saya akan hidup. Saya akan memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Lalu saya menyatakan, saya sehat, saya sembuh, saya kuat. Saya nyatakan terus seperti itu, saya mau melayani Tuhan. Dan itu menjadi doktrin buat saya untuk saya semangat gitu. Nah, saya bilang sama Tuhan pada saat itu, saya berdoa, Tuhan, saya mau taat akan panggilan Tuhan, saya mau peka akan suara Tuhan. Pada saat itu saya berdoa, saat saya mau sebelum tidur saya berdoa, doa syafaat juga. Lalu tiba-tiba waktu saya berdoa,
saya diberi penglihatan muka teman saya yang selama ini ya saya udah jarang ketemu gitu. Dan saya tahu teman saya itu agamanya sama dengan agama saya dulu. Nah, saya bilang terus timbul di dalam hati saya seperti ini, jenguk dia gitu, besok jenguk dia. Lalu karena tadinya saya sudah berdoa saya mau taat sama suara Tuhan, saya mau taat akan panggilan Tuhan, saya beranikan diri, saya bilang kalau memang ini kehendak Tuhan, saya akan pergi gitu. Walaupun sebenarnya saya belum tahu bagaimana cara menyampaikan kebenaran itu gitu. Tapi saya beranikan diri, saya berdoa, besoknya saya pergi ke rumah teman saya itu, saya janjian dulu. Dan kagetnya saya, sampai di rumahnya ternyata dia sakit. Pada saat itu dia kena gagal ginjal dan harus segera dioperasi. Karena pada saat itu rumah sakit penuh semua karena memang dalam keadaan COVID parah pada saat itu. Jadi dia nunggu antrian untuk dioperasi. Nah, saya melihat dia tempat tidurnya dengan keadaan yang lemas, mukanya pucat. Saya bilang, saya harus ngomong apa sama dia ini? Ya udahlah, saya bilang Tuhan mengalir sajalah gitu. Lalu tiba-tiba dia membuka pembicaraan, dia bilang, Emma, kamu sekarang sudah menjadi pengikut Kristus ya, dia bilang gitu. Saya bilang, iya, saya sekarang sudah menjadi pengikut Kristus. Terus dia tanya sama saya, bagaimana sih kamu bisa menjadi pengikut Kristus? Lalu saya bilang, kalau mau tahu ceritanya, kenapa saya menjadi pengikut Kristus, tolong jangan tersinggung, saya akan cerita semuanya, saya bilang. Akhirnya dia bilang, enggak, saya enggak akan tersinggung, saya cerita. Bla 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 bla, saya ceritakan semuanya. Langsung dia tiba-tiba nangis. Lalu dia bilang, Emma, dia bilang, saya dulu juga orang Kristen. Lalu dalam hati saya, aduh Tuhan, domba Tuhan yang hilang. Dia bilang saya juga dulu orang Kristen. Papa saya seorang pendeta, gembala di suatu tempat, saya nggak mau sebutkan tempat itu, karena itu privasinya. Lalu dia nangis. Saya bilang, kenapa? Kok bisa kamu jadi meninggalkan iman kepercayaanmu dulu? Dia bilang, ya karena saya menikah sama suami saya. Ya katanya begitu, jadi saya ikut suami saya. Lalu saya bilang, saya tanya, setelah kamu meninggalkan iman kepercayaanmu dulu, apa yang kamu rasakan? Saya bilang, apakah kamu merasa ada sukacita, ada damai? Kamu merasakan apakah pilihanmu sekarang, kamu merasakan Tuhan itu ada? Lalu dia bilang, jujur, saya berat kepada agama saya yang dulu. Saya ingin kembali, tapi saya sudah terlanjur, dia bilang begitu. Saya sudah terlanjur, anak saya juga sudah besar-besar, katanya gitu. Dia pada kuliah anaknya. Lalu saya bilang, lalu tiba-tiba seperti ada yang berbicara di dalam hati saya. Kalau dia mau kembali kepada Tuhan, dia akan sembuh, dia nggak perlu operasi. Lalu saya beranikan diri, benar nggak sih ini? Saya omongin nggak gitu? Lalu saya beranikan diri untuk ngomong. Lalu dia nangis, dia bilang. Saya ngomong sama dia, keluargamu, suamimu, anakmu tidak bisa menyelamatkanmu, karena yang bisa menyelamatkan hidupmu hanya engkau sendiri dengan imanmu, saya bilang gitu. Kembalilah ke dalam iman kepercayaanmu kalau kamu merasa bahwa itu adalah Tuhan, yang kamu merasakan benar Tuhan ada di situ. Iya, saya mau, dia bilang gitu. Tapi ini bukan paksaan saya. Enggak, ini bukan paksaanmu. Saya merasa kamu datang di sini seperti malaikat yang datang menghampiri saya. Selama ini saudara-saudara saya datang, sepertinya saya tidak merespon apa-apa. Tapi kali ini saya nggak tahu kenapa. Sepertinya ada pergerakan di dalam hati saya, dia berkata seperti itu. Akhirnya saya tuntun,
dia kembali, kami berdoa sama-sama. Dan anehnya waktu kami berdoa itu, kami kan di dalam kamar, pintunya dikunci. Jadi di atas meja hiasnya itu tiba-tiba barang-barangnya jatuh ke bawah. Nah, jadi aneh gitu, karena memang nggak ada angin, nggak ada apa, kok tiba-tiba barang itu bisa jatuh, seperti ada tangan yang menyapunya gitu. Lalu dia katakan, sebenarnya suaminya itu dukun. Nah, semenjak itu saya bersyukur kalau dia telah kembali di dalam iman kepercayaannya dulu. Sejak cerita saya pulang, saya komunikasi terus sama dia, dan puji nama Tuhan, sampai saat ini sudah 1 tahun lebih kejadian itu, dia sekarang sehat. Yang tadinya dia harus antri untuk melakukan operasi, sampai sekarang dia tidak ada operasi gitu. Nah, jadi di situ saya melihat kuasa Tuhan yang luar biasa sekali, yang membuat saya semangat untuk melayani Tuhan. Lalu satu lagi saya mau cerita. Pada saat itu ada acara di rumah saya, karena abang saya itu baru melahirkan, baru mendapatkan putri pertamanya. Jadi acaranya di rumah mama saya. Jadi saya bawa mama saya untuk belanja. Pada saat itu papa saya lagi sakit, lagi diare dan asam lambungnya kambuh. Saya bilang ayolah bawa ke rumah sakit, tapi dia nggak mau. Dia bilang saya lagi minum obat herbal gitu. Mukanya udah pucat sekali gitu, udah lemas, tinggal kebaring aja gitu. Lalu saya bawa mama saya pergi, sampai selesai saya pulang lagi ke rumah. Nah, saya melihat papa saya itu semakin parah. Lalu ada yang timbul di hati saya, doakan bapakmu gitu, doakan dia, doakan bapakmu. Saya bilang, ini kok di dalam hati saya ada berbicara seperti ini. Lalu saya bilang nggak mungkin saya doakan bapak saya gitu, karena nggak mungkin dia mau saya doain. Akhirnya saya pulang, saya masih kompromi dengan yang saya rasakan di hati saya pada saat itu. Sampai ke rumah, besoknya saya datang lagi, makin parah itu orang tua, makin parah kondisinya. Akhirnya saya bilang sama adik saya, bawalah orang tua bapak itu ke rumah sakit, karena saya masih mau menemani mama saya untuk pergi belanja gitu. Nah, lalu sampai selesai saya menemani mama saya belanja sampai ke rumah, semakin parah itu papa saya. Dia bilang, udah lah Pak, ke rumah sakit lah. Saya bilang, iyalah. Adik saya bilang, bentar lagi bawa ke rumah sakit. Nah, lalu pas saya mau pulang, udah pakai sendal, seperti dorongan hati itu timbul lagi gitu, doakan bapakmu gitu. Lalu ya udahlah, saya beranikan diri, saya masuk lagi ke dalam. Saya bilang, Pak, mau nggak saya doakan? Dia bilang, tapi saya doakan dengan iman saya gitu. Lalu dia bilang, mau katanya gitu. Akhirnya saya doakan, saya nggak doa panjang lebar, saya cuma bilang, dalam nama Tuhan Yesus, bapak saya sembuh. Lalu saya pulang, dan saya dapat telepon dari adik saya, ternyata bapak saya udah sembuh, udah sehat gitu. Dan setelah saya kembali lagi ke rumah mama saya, benar-benar dia sehat gitu loh. Nggak ada kelemahan-kelemahan tuh nggak ada, yang seharusnya kalau kondisi seperti itu dia harus ke rumah sakit. Dan disitulah saya melihat pekerjaan Tuhan luar biasa. Dan disitu membuat saya semakin semangat untuk melayani Tuhan. Dan sebenarnya banyak sekali yang saya alami dalam hidup saya, yang saya tahu mengapa saya mendapatkan masalah-masalah dalam hidup saya, pencobaan-pencobaan itu, karena saya tahu Tuhan mau menyatakan bahwa dia ada, Tuhan ada, Tuhan itu nyata, Tuhan itu mau menolong saya, Tuhan itu mau menyatakan mujizatnya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya saksikan.
Untuk semuanya, saya mau nyatakan bahwa kepada saudara seiman, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Itu saja mungkin yang dapat saya saksikan untuk. Oke, baik sahabat Tuhan, terima kasih sudah tonton kesaksian ini sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan untuk sahabat-sahabat Tuhan, silahkan komentar dan beri dukungan kepada channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang dan kabar keselamatan Tuhan atau Injil Tuhan semakin melebar luas kepada seluruh dunia, agar manusia atau agar umat-umat Tuhan semakin tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang juru selamat umat manusia. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, sekali lagi sekian dan terima kasih sudah dukung dan juga support akan channel ini, dan juga sudah setia menonton kesaksian ini sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, sampai jumpa.